Oke ya, ini ada kisah ini, ada cerita ini, cerita nyata, pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri pada waktu itu saya masih SMA, masih SMA kelas 3, kelas 2 ya, kelas 2. Nah, ibu saya itu meninggal pada saat saya itu kelas 2 SMA. Meninggal. Setelah itu 40 hari, 40 hari meninggalnya ibu itu. Saya pulang sekolah udah biasa. Saya pulang sekolah itu sore, soalnya saya masuk siang. Nah, sore sekitar jam apa ya, jam 5 kalau nggak salah ya, jam 5 saya pulang nyampe di rumah. Udah nyampe di rumah, saya makan. Habis makan, saya apa namanya, mandi. Lah kalau yang namanya dulu tuh di sana di tempat yang saya itu mandi itu kan sumurnya masih nimba waktu itu. Masih nimba air gitu. Terus sumurnya itu posisinya itu di uh, belakang rumah. Di belakang rumah saya penuhi dulu tuh kamar mandi. Saya nimba air gini. Sambil merenung ayah. Merenung saya mikir saya. Pokoknya kangen sama ibu. Karena apa? Ibu tuh orang yang paling saya cintai. Dan ibu saya tuh mencintai saya dengan amat sangat. Nah makanya apa? Saya seolah-olah ditinggal ibu meninggal itu. Nggak bisa. Nggak rela saya waktu itu. Karena apa? Ibu itu segala-galanya buat saya. Jadi pada saat 40 harinya itu di rumah rame. Di rumah itu orang-orang rame, mau ada selamatan ceritanya, membuat tumpengan, mau ngundang tetangga-tetangga. Nah, makanya ya udahlah saya mandi dulu. Ntar lagi saya akan apa namanya? Ngelihat orang-orang yang datang untuk kirim doa. Kalau di sana di Jawa itu namanya apa, tahlilan apa gimana itu. Yang 40 harinya itu. Nah, udah saya mandi, nimba air di sumur, terus tiba-tiba itu di depan saya itu kan ada rumpun bambu. Nah, orang-orang Jawa sana itu dibilang barongan. Barongan itu berarti itu rumpun bambu yang lebat. Pas di depan saya itu kira-kira jaraknya itu ya sekitar 5-6 meter. 5-6 meter itu ibunya ayah tiba-tiba muncul ibu saya itu. Ibu saya muncul dengan baju yang biasanya dipakai itu. Dengan baju yang biasanya dipakai itu. Dia pakai kerudung gini, pakai jari gini, ya persis seperti biasanya itu. Kayak ibunya ya kayak mau berangkat belanja itu. Berdiri di depan itu, di depan apa namanya, rumpun bambu itu. Saya kaget, saya langsung berhenti timba yang isi air itu saya lepas, saya kagetnya. Saya panggil dia, Bu gitu. Bengong dah saya. Pandangan saya udah waktu itu sudah apa namanya nerawang jauh sampai netes air mata. Dia lihat saya, dia senyum gini, lihat saya lagi senyum gini. Saya panggil Bu gitu, senyum lagi dia. Terus tangannya tuh gerak gini kayak kayak manggil gitu. Tangannya tuh gini, 2 kali gini manggil. Nah setelah itu timba saya lepas, saya datengin ibu itu, saya hampiri dia itu. Saya jalan pelan-pelan, saya mau saya pegang, mau saya peluk gitu. Tiba-tiba dia mundur ke belakang loh. Tadi manggil saya, ibu ini kenapa? Kok tiba-tiba mundur? Akhirnya terus saya deketin lagi, mundur lagi dia. Nah, saya deketin lagi, dia mundur lagi, naik dia di rel kereta api. Kebetulan di belakang rumah saya itu ada rel kereta api peninggalan zaman Belanda. Peninggalan zaman Belanda. Rel-rel kuno ceritanya itu. Udah, saya deketin dia malah malah berdiri di atas rel ibunya ya itu. Panggil sama saya, Bu kenapa kok pergi, katanya manggil saya gitu loh. Makanya terus tak deketin lagi, hilang ternyata ibunya itu, plus gitu hilang. Nah pada saat hilang itu sedih sudah, air mata ini meleleh saya menangis, saya kenapa tadi nemuin saya itu kangen sama kamu Bu, saya kangen sekali, saya pengen ketemu. Tadi barusan nemuin saya, kenapa saya dipanggil kok ibu tak deketin, kok ibu tiba-tiba mundur-mundur, kok sekarang hilang. Sedih sudah, ayah duduk langsung duduk di rel kereta api itu sambil bawa batu itu tak tabur relnya tuh, sambil tak mainin teng
teng teng gini sambil nangis itu ayah itu, nangis sedih itu, tak tabu teng teng terus, tak tabu terus itu. Lah kejadiannya itu sudah apa namanya, orang Jawa itu surup, surup itu matahari tenggelam sudah. Udah habis adzan maghrib itu, tak tabu terus itu, adzan maghrib udah selesai itu, tak tabu teng teng terus sambil perasaan sedih sudah di situ itu. Kamu tahu tiba-tiba di depannya ayah itu berdiri kaki itu, kaki yang namanya hitam, hmm, dua kaki itu bulunya lebat, jempolnya itu besar-besar, jari-jarinya kaki itu besar-besar, itu berdiri depan saya begini dia, berdiri begini, pas tak lihat, tak ikutin gini, tak lihat begini, dia itu pakai celana kolor warnanya hitam, celana kolor itu, nggak pakai baju dia. Nah, kakinya berbulu, badannya berbulu, tangannya berbulu, pakai kolor aja, celana kolor. Nah, celana kolor seatas lutut gini itu warnanya hitam. Ya ketawa dia meringis-meringis dia, gitu dia. Saya berdiri itu seperti kayak apa ya, kayak orang dibilang takut ya takut, dibilang marah ya marah gitu loh. Akhirnya dia tuh tak pukul dia, saya pukul, saya tendang, tak pukul, tak tendang, tak pukul. Akhirnya sambil teriak-teriak ayah itu, teriak-teriak. Akhirnya apa? Oh, keluarga saya semua datang. Ada bapak tirinya ayah itu datang, kakaknya ayah 2 orang itu datang, 3 orang. Ya, saya dipanggil-panggil. Hayat, apain kamu? Saya nggak dengar saya. Udah pikiran saya pokoknya itu berkelahi sama itu yang namanya gondoruo itu. Berkelahi, pukul tendang itu dia. Dan dia itu saya pukul, saya tendang itu nggak balas, cuma kepalanya saya itu dipegang terus gini, dipegang gini, dipegang terus gini. Dan dia kan tinggi, jadi dipegang terus gini, dia kan tinggi. Sambil mukulin gini saya itu sambil nendang-nendang terus, tapi dia tetap nggak mukul saya. Dia cuman pegangin kepala terus gini. Dari situ akhirnya terus kakaknya ya itu yang namanya Ripai itu datang dia. Dia datang langsung, saya nggak pakai ngomong ditempeleng ini apa namanya, mulut saya ditempeleng dor gini. Sadar kamu. Saya masih teriak-teriak itu, masih teriak-teriak itu, dipegangi sama kakak satunya tangan saya ini. Saya diangkat sama mereka, diangkat sama kakak-kakak saya itu, diangkat, digotong, saya dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, terus saya diambilin gelas, itu diciprat-ciprat ini sama kakak, ditempeleng lagi saya. Yang kedua kali di sini apa, mulutnya saya berdarah ini. Terus saya dibilang begini, kamu udah gila, kamu ngapain kamu teriak-teriak di sana? Saya bilang saya nggak teriak-teriak, saya itu tadi itu berkelahi sama gondoruo tadi itu. Maksud saya itu minta tolong, minta bantuan, saya nggak teriak-teriak. Dia nggak percaya, nggak, kamu udah gila mungkin kamu itu. Terus saya tuh sambil pergi, ngeluyur saya pergi, sambil nangis saya ngeluyur saya. Orang saya tadi itu nggak gila, saya itu minta tolong. Tapi kenapa saya kok malah ditempeleng ini, berdarah ini. Udah saya kembali lagi ke kamar. Saya apa namanya, ganti baju ya kan. Udah nggak jadi mandi udah. Nggak jadi mandi karena udah keburu malam. Terus takut juga orang tadi habis tempur sama genderuwonya itu. Nah, setelah itu ayah ikut apa namanya, kenduri itu selamatannya ibunya yang 40 harinya itu. 40 harinya itu. Terus setelah kenduri itu selesai, semuanya selesai, orang-orang udah pada pulang semuanya, sepi di rumah. Nah, pada malam itu semua keluarganya itu, tradisinya mungkin waktu orang Jawa itu, zaman saya dulu ya, zaman saya dulu masih SMA itu, tradisinya kalau orang yang sudah meninggal itu, keluarga itu tidurnya tuh ngumpul di bawah, kayak ngumpul di bawah gitu. Nah, pas ngumpul di bawah ini, itu tidur di sebelah tembok itu gelar tikar itu sama keluarga-keluarga semua itu. Nah, pas malam itu saya tidur tuh mimpi, tapi dibilang mimpi dibilang nyata ya nyata, tapi dalam kondisi tidur jelas sekali itu pintu rumah itu, pintu rumah saya itu pas aku tidur itu di depan ada pintu, tiba-tiba pintu itu kayak dibuka gitu, dan ibu saya itu datang, senyum dia, terus saya panggil bu gitu, dia nggak ngomong, dia nggak jawab, nggak ngomong nggak jawab, dia cuma senyum aja, terus dia tuh berjalan
Berjalan tak ikuti dari belakang dalam mimpi itu. Tak ikuti dari belakang dalam mimpi, tak ikutin terus sampai ke arah barat. Nah, di arah barat itu seperti ada kayak kereta api gitu. Kereta api yang menunggu penumpang. Itu 40 hari ibu saya meninggal. Nah, tiba-tiba ibu saya itu menuju ke tempat kereta api yang nungguin itu. Dia masuk dia masuk ke dalam kereta api, duduk dia di pinggir jendela ibu saya itu. Akhirnya saya panggil-panggil, Bu, saya ikut, Bu. Saya ikut, Bu. Tolong jangan tinggalin saya ikut. Saya kangen sama ibu, saya mau ikut. Tapi ibu saya itu cuma senyum aja sambil begini tangannya itu. Saya disuruh balik, disuruh pulang. Akhirnya saya terbangun saya. Wih, ternyata tadi saya mimpi. Tadi sore saya mimpi ketemu ibu saya. Tempur lagi itu ada, ternyata itu bukan ibu saya. Itu Gondoruo yang jelma jadi ibu saya. Dan sekarang saya bener-bener mimpi ketemu ibu. Nah, dia pergi naik kereta api. Terus saya mau ikut kok nggak dikasih, saya malah disuruh pulang. Ya udahlah, saya ikhlaskan lah. Dari situlah saya sudah berusaha untuk mengikhlaskan ibu saya. Mungkin tadi dia mimpiin saya itu mungkin karena ingin pamitan sama anaknya. Saya ini punya saudara itu 10. Saudara kandung itu 10. Saya yang terakhir. Wong Jawa ngarani anak meruju, anak terakhir. Anak terakhir itu anak yang paling dicintai sama ibu. Paling dicintai sama orang tuanya. Dan anak terakhir seperti saya itu istilahnya itu kayak nggak bisa lepas sama orang tua. Itu anak meruju namanya itu. Makanya semenjak saya mimpi itu ya udahlah, tak ikhlasin lah, biarlah saya hidup sendirian, nggak apa-apa. Saya nggak punya ibu, saya akan berusaha hidup sendirian. Nah, hiduplah saya sendirian. Saya terusin sampai sekolah itu lulus SMA, ya kan. Setelah itu karena saya nggak punya orang tua, saya nggak punya siapa-siapa, makanya terus ya terpaksa kawin muda akhirnya saya, gitu loh. Saya kawin muda. Nah, ini masih ada kelanjutannya sama Gondoruo yang tadi itu, gitu loh. Setelah saya menikah sama istri saya, terus setelah itu, terus habis menikah itu saya ritual. Nanti saya ceritain nanti di video yang berikutnya pada saat bagaimana awal mulanya kehidupan saya dari sebelum saya jadi orang spiritual sampai sekarang itu tak ceritain. Nah, kembali lagi setelah itu setelah saya menikah sama istri saya itu kira-kira 2 tahun kalau nggak salah, saya kan udah jadi orang spiritual, orang spiritual. Saya ngobatin orang kemana-mana, pasien saya banyak. Nah, di situ saya itu ceritanya dari Surabaya. Turun saya habis naik angkot itu jalan lewat sungai menuju rumah saya, lewat pintu belakang, nggak pintu depan, lewat pintu belakang. Itu ada sungai, di belakang rumah itu ada sungai, ada kayak kebun-kebun yang lebat itu, pohon bambu, pohon gayam. Lah pas di sungai itu, kira-kira itu jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saya, dari dapur rumah saya, 100 meter itu. 150 kayaknya, ya 150 lah, 150 meter. Ya udah, saya melewati jembatan itu, saya tuh tiba-tiba lihat ke arah kanan. Loh, kayaknya itu Gondoruo yang dulu waktu saya masih SMA, yang menjelma jadi ibu saya, yang tempur sama saya. Dia itu duduk di bawah pohon gayam. Duduk di bawah pohon gayam. Ya, enggak tahu pohon gayam itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Gayam mungkin ya. Ya pokoknya pohon gayam. Nah, pohon gayam itu besar sekali. Nah, biasanya kalau menurut ceritanya orang-orang tua-tua dulu, pohon gayam itu rumahnya Gondoruo. Nah, dia itu duduk di pinggir pohon gayam itu sambil memandangi sungai gini, bengong gini. Tapi saya masih ingat itu Gondoruo dulu yang menjelma jadi ibu saya, ya, yang katanya saya itu gila, tempur sama dia itu katanya kakak saya gila itu. Ya udah, saya panggil dia, hei kamu, tak gituin. Kamu dulu yang jelma jadi ibuku ya. Hah? Sekarang sini kamu. Tak panggil dia, sini kamu, tak gituin. Dia mau lari, dia tak kejar, dia tak ambil lehernya, dia tak pegang lehernya gini, tak seret dia. Yang namanya Gondoruo, dia teriak-teriak, dia minta tolong, dia nggak peduli, tak seret terus dia.
tak seret sampai pulang ke rumah. Sampai di rumah kamu tahu, tak ikat dia itu, tak ikat dia di ruang tamu, di ruang tamu dia tak ikat dia sudah, kakinya tak ikat, tangannya tak ikat, lehernya tak ikat, tak biarin 1 minggu di situ di rumah itu, tak penjara dia beneran. Karena apa? Saya dendam, saya marah. Kamu dulu menjelma jadi ibuku, sekarang hari ini ya. Iya dulu saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Karena saya waktu itu memang masih sekolah ya. Nah ini saatnya kamu ya. Udah tak ikat dia 1 minggu di rumah itu. Tiap hari kamu tak kasih tahu, tak sentili irunge, tak sentili kupinge, kapok kon. Akhirnya saya setelah 1 minggu saya bilang sama dia, oke, sekarang kamu tak lepas kamu sekarang, tak gitu. Sekarang kamu tak lepas. Tapi karena sudah kamu permainkan saya, ingat tak gituin. Kamu jangan pernah permainkan manusia lagi, ya. Hati-hati kalau kamu. Tak lepas kamu hari ini, ya, ya tolong lepasin saya, kasihan saya, ampun, ampun, ampun dia. Udah orang tiap hari itu tak siksa dia. Nah, yang itu yang kupingnya, yang telinganya, yang semuanya tak pukul-pukul dia. Nggak peduli, marah saya, dendam sama dia saya. Itu loh. Udah setelah tak lepas gini, ntar dulu. Ini jaminannya ini, jaminannya. Sebelum kamu saya lepas, ya, sebelum kamu saya lepas tak buat jaminan dulu. Itu yang namanya celananya kolor itu tak lepas, ya. Itu kemaluan tak potong, tas ini, potong tak buang. Dia lari dia. Dia lari itu sambil apa? Sambil membawa kemaluannya itu loh, diambil. Diambil dari tanah ini, diambil, dia lari sambil teriak-teriak. Rasain kamu. Makanya kamu jangan pernah permainkan manusia, ya kan? Ini saatnya pembalasan namanya ini. Coba seandainya itu apa namanya? nggak saya potong kemaluannya, nggak saya kasih apa sebagai jaminannya. Dia pasti akan goda manusia terus. Karena apa? Gondoruo itu kalau sudah sekali dia bisa goda manusia, itu akan diulang-ulang terus itu. Dan itu akan menjadi kebiasaan buat dia. Karena apa? Dia itu adalah jin kafir. Jin yang nggak punya agama, jin yang nggak percaya Tuhan. Makanya kerjaannya itu menggoda manusia. Makanya ini semuanya cerita ini adalah fakta. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya waktu saya masih SMA, nggak ngerti apa-apa. Buta dengan hal yang namanya gaib-gaib. Tapi setelah saya menikah yang saya ceritain tadi itu, saya udah menguasai ilmu gaib. Saya udah paham tentang yang namanya gaib-gaib itu. Makanya bukannya saya kejam, ini pelajaran buat jin yang kafir, jin yang nggak punya agama, jin yang nggak percaya dengan Tuhan, pekerjaannya mengganggu, memperdaya manusia. Maka hari ini pesan saya, ya kan, buat kita semuanya, jangan pernah percaya dengan yang namanya jin-jin kafir itu gitu loh. Kita tetap pada diri kita sendiri yang sempurna, jiwa dan raga seutuhnya.